Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus. Nggak pernah ada. Guys, bertubi-tubi PDIP, ketua umumnya, sekjennya, pimpinan-pimpinan elit-elit partainya menghajar Jokowi bertubi-tubi. Kali ini Jokowi marah. Kali ini diagram. Kita bahas. Hati-hati, pasti akan saya gigit orang itu. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas. Gara-gara kamu senang impor gas. Betul-betul, tembakannya langsung kena. Fokusnya ke siapa, targetnya juga langsung kena. Kalau nggak bisa 7 juta, saya ganti, saya copot. Saya tidak berbicara masalah bulan. Kalau sudah saya bilang secepatnya berarti dalam waktu harian. Sudah, tanyakan langsung ke sana. Ada yang senang impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG. Ini mau saya ganggu. Kamu tahu enggak? Tahu. Kabinet itu apa? Kabinet itu adalah hak prerogatif presiden. Kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih. Halo guys, kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini kita akan bahas tentang isu-isu politik nasional. Sedang hangat, Jokowi menyatakan sikap, terlihat diagram dan dia begitu marah atas tindakan-tindakan dan upaya-upaya pembusukan, tindakan yang mungkin bisa dianggap pembunuhan karakter terhadap Jokowi sebagai orang yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7, pernah menjadi kader PDIP yang selalu dituduh, difitnah, dihina. Ini luar biasa dan akhirnya Pak Jokowi buka suara guys. Seandainya aku bisa menjadi seperti yang kau pinta, mungkin aku kan mencoba, walaupun takkan sempurna. Nama Bapak disebut ini dari Pak Hasto mempunyai bukti video-video terkait Bapak dan akan mengeluarkan video-video itu sebagai senjata, itu gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Kalau nanti harus dipanggil untuk dimintai keterangan seperti apa Pak? Kalau Pak Keterangan apa? ya misalkan Pak Hasto mengungkapkan seperti itu, kemudian dari pihak proses hukum perlu meminta keterangan Pak Jokowi. Ya, diberi keterangan. Pak, kalau kemarin Pak Hasto sempat menyebut kalau ada pejabat negara yang menginginkan 3 periode sendiri, seperti apa Pak? Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Ya. Jadi jangan menjadi framing jahat seperti itu. Framing jahat seperti itu. Nggak baik. Merugikan ya Pak ya? Selama ini. Seperti apa Pak dengan adanya framing seperti itu Pak? Biasa. Oh, oke, siap. Siap. Terima kasih Pak. Selamat istirahat. Mau Pak? Aduh, mau sekali. Pohonnya juga nggak apa-apa? Ada. Alhamdulillah. Dalam masih ada. Buat tahun baru aja nanti Pak. Sebelum kita lanjut, saya mau menyapa kepada kalian semua. Saya berada di Jimbaran Pantai. Biasa di sini tempat nyantap sore, nyantap malam. Anda bisa menikmati suasana pantai sekaligus mencicipi hidangan yang luar biasa nyaman dan nikmat yang dibuat oleh koki-koki handal yang ada di Bali guys. Oke, di video kali ini sebelum saya lanjut, saya mau mengajak kepada Anda semua untuk jangan lupa like, comment, and subscribe
Video-video saya membahas tentang isu-isu politik nasional. Dan kali ini saya membahas soal Pak Jokowi nampaknya sudah gerah. Dia udah geram. Dia udah menyatakan dan meminta kepada publik, silahkan bertanya kepada Pak Hasto, silahkan bertanya kepada Ibu Megawati, silahkan bertanya kepada mereka-mereka yang menuduh, yang memfitnah, bahkan membunuh karakter Pak Jokowi. Apakah benar selama ini Pak Jokowi melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang dituduhkan itu? Ya cukup marah guys. Sekali lagi akan saya lawan. Saya ini sebenarnya sudah diam 4,5 tahun. Difitnah saya diam. Bisa lihat bagaimana ekspresi wajah dari seorang Jokowi. Guys, saya ingin tegaskan bahwa memang pasca Pak Jokowi sudah purna tugas dari Presiden Republik Indonesia, ternyata tidak henti-hentinya PDIP menghajar beliau. Ini tentu rentetan dari adanya peristiwa ketika Hasto kemudian dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian PDIP renggang dengan Jokowi. Gibran tidak menjadi calon wakil presiden yang diusung oleh PDIP. Justru ikut dengan Gerindra dan memenangkan Prabowo. Kita lihat juga betapa menantu dari Pak Jokowi juga demikian. Mencalonkan diri tidak lewat PDIP tapi justru lewat Gerindra. Ini adalah situasi yang rumit tentunya antara Jokowi dan juga PDIP. Tapi yang lebih parah adalah ketika kemudian PDIP selalu menyerang kepada Pak Jokowi. Dan Saya nggak apa-apa katakan presiden gila, presiden syarat, presiden kobak, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, dan kali ini nampaknya ia menyatakan ia ikut meladeni apa-apa yang kemudian sudah disuguhkan oleh elit-elit PDIP. akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Stop yang namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli. Menegaskan sekali lagi, stop korupsi. Nah, untuk siapapun. Hati-hati. Saya mengingatkan, hati-hati. Saya memang hanya ada 2. Tetapi saya mempunyai mata dan telinga yang lain. Nggak usah laporan bertumpuk-tumpuk. Tapi duitnya juga hilang untuk apa? Silakan teman-teman berpikir, kira-kira akan sampai sejauh mana apa yang sudah dilakukan oleh para elit dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Apalagi konon Pak Hasto akan membongkar skandal-skandal mega korupsi yang dia sudah rangkum dalam satu video yang akan dia press release-kan. Ini luar biasa guys. Dan tentu Pak Jokowi yang selalu mendapat serang-serangan ini tidak akan tinggal diam. Ia akan kemudian mengambil sikap. Walaupun kita tahu Pak Jokowi orangnya sabar, orangnya tabah, orangnya tenang, orangnya tidak akan membalas. Tapi yang terlihat hari ini adalah nampaknya ketika ia sudah memberikan respon, maka ini akan menjadi perseturuan politik yang panjang untuk agenda masa depan politik Indonesia. Berita fitnah banyak sekali. Saya berikan contoh satu. Presiden Jokowi itu PKI. Banyak berita seperti itu di media sosial, di desa-desa, di kampung-kampung, banyak sekali berita seperti itu. Saya sudah 4 tahun diam di fitnah-fitnah seperti itu. Sabar ya Allah, sabar. Diam, tapi sekarang saya mau ngomong karena sudah keterlaluan. Fitnahnya seperti itu. Saya sampaikan, PKI itu dibubarkan tahun 65. Kita tahu 65-66 PKI dibubarkan. Saya lahir itu tahun 61. Umur saya berarti baru 4 tahun. Napa enten PKI balita. Sangat bangga bisa bertemu beliau. Beliau seorang yang rendah hati. Bahkan walaupun beliau difitnah, beliau diam. Bahkan saya menginginkan ketika beliau itu difitnah, beliau bisa berbicara. Dan hari ini saya mendengar bahwa beliau bisa berbicara. Kalau menurut kalian seperti apa guys? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Bang Bill, Offside.